Nah ini yang orang nggak pernah tahu, negara yang mengaku perkasa adidaya menjadi polisi dunia tuh bangkrut. Sebenarnya Indonesia udah mirip Amerika. Itu bedanya, yang kaya-kaya banget. Yang kaya banget. Wong NATO aja yang produksi senjata udah setengah modal. Iya, iya betul. Sekarang bayangin ya, untuk menghadapi Rusia aja mereka udah kelabakan. Iya. Sekarang tambahan lagi ada Israel. Dari mana? Gitu loh. Kelebihannya Amerika, hutangnya dalam mata uang dia. Kalau kita Hutangnya dolar. hutangnya dolar. Gue ngomong apa ada di sini nih biar temen-temen tahu bahwa anak-anak Intel ini memang menginginkan Indonesia tidak di tangan Cina. Ya, konspirasi kontradiksi masih bersama kami bertiga, Dr. Rakoni Bakri. Pink lah hari ini. Semoga lebih apa ya? Lebih memancarkan Lebih romantis. sayang. Wah, kalau episode sebelumnya galak banget ya. Dan ada Ke baju gua hijau kalau sebelum-sebelumnya. Oke, saya baru pulang dari Amerika dan mendapatkan satu fakta bahwa confirm Amerika itu bangkrut ya. Dan saya waktu itu 30 September saya sedang berada di Nashville. Dan 1 Oktober saya harus pergi terbang ke Houston. Mengerikan. Karena saya nggak pernah sadar ternyata mereka melakukan apa disebut government shutdown. Jadi government shutdown itu ternyata ada momen di mana Amerika pemerintahnya berhenti. Pegawai-pegawai nggak digaji, disuruh cuti. Ya. Nah, saya kalau itu terjadi, Bu, saya nggak bisa terbang. Iya. Karena pegawai-pegawai yang di menara semua tuh pegawai negeri iya, tuh. Apa yang petugas di bawah Ya. di Nah ground. ini yang orang nggak pernah tahu, negara yang mengaku perkasa adidaya menjadi polisi dunia tuh bangkrut. Utangnya gede banget. Utangnya tahu 31 triliun dolar. Itu kalau dirupiahkan sekitar 500 sekian ribu. Jadi utang Indonesia tuh nggak ada apa-apanya. By the way, orang World Bank kemana ya? Waktu dulu zaman Pak Harto, gue inget tuh siapa? Si Michel Kamdesu. Kamdesu udah begini aja ke Pak Harto kan? Mister Sedekap. Sekarang mana tuh orang World Bank? Kenapa nggak ada yang sedekap sama Biden? Itu bukan World Bank, IMF. IMF, sorry, IMF. Iya. Iya kan? Kenapa nggak ada? Aneh banget kan? Jangan nanya gua dong, tanya sana dong. Ini cara jawabnya Kaisang sama Iya, Gibran. Kaisang. Jangan tanya saya dong, tanya MK-nya. Nawawi ini kalau sejarah keuangan Amerika, kenapa Amerika bisa bangkrut? Bangkrut Amerika. Jadi gini, kita membedakan negara Amerika itu bisa dikatakan negara yang unik. Jadi kita nggak bisa ngelihat kacamata dari kacamata kita melihat dari kacamata negara tertentu dari ini. Kita harus living in America untuk understand Amerika gitu ya. Jadi kita melihat bahwa kalau dari kacamata keuangan misalnya PDB Amerika 25 triliun, hutangnya udah 200 gitu. Sekarang udah kan? lebih dari itu. 31 ribu triliun. Harusnya kan secara konsep harusnya udah kolaps dia. Gitu ya, udah kolaps. Memang. Gitu. Jadi ada hal yang diuntungkan oleh Amerika tapi ini tidak dalam jangka panjang. Maksudnya, tidak dalam jangka pendek. Jadi kita mau cerita dulu siapa nih sesungguhnya Amerika. Amerika tuh negara swasta. Jadi, sebenarnya. Jadi kita mundur lagi kalau ngelihat sejarah nih sekedar mundur. Di tahun misalnya 1898, waktu itu sebuah negara yang namanya Filipina minta merdeka dari Spanyol. Boleh cek di Google anak-anak sekarang kalau lihat Wikipedia udah lihat gitu. Spanyol waktu itu minta, oke, lu tebus gue 20 billion dolar at the moment. Gitu ya, at the moment. Untuk dapatkan Filipina. Untuk mendapat Filipina dibebasin dari itu. Filipina nggak punya uang segitu, dia minta Amerika. Ini kebayarin. Amerika waktu itu 20 billion nggak punya, tapi Andrew Carnegie punya. Andrew Carnegie membayari kemerdekaan Filipina tanpa pernah sekalipun nginjak Filipina, karena Federal Reserve sama kekayaannya konglomerat ini. Kekayaan dia lebih kaya konglomerat ini, gitu ya. Nah kita tuh ada Andrew Carnegie, ada Charles Schwab, ada siapa JP Morgan, itu Jewish-Jewishnya Inggris yang memang pindah ke Amerika itu memang kendaliin keuangan dunia gitu. Jadi memang secara negara benar Amerika bangkrut, tapi the richest getting rich.
Bener nggak? Itu yang kita harus lihat. Jadi Amerika itu secara negara, nah beda sama gini pertanyaan, apa bedanya sama Indonesia sekarang? Baru gue mau nanya. Sebenarnya Indonesia udah mirip Amerika. Ada bedanya, yang kaya-kaya banget. Yang kaya banget. Bayangin dari ini kita balik ke Indonesia dulu. Tapi supaya kita kan nggak bangkrut, Wi. Nanti kita sampai sana. Sampai Jadi ke bangkrut maksudnya. nanti kita akan. Jadi kita misalnya saat ini PDB kita 1,1 triliun atau kita bulatkan adalah 16.000 triliun rupiah. Biar gampang pakai triliun ngitungnya. APBN kita 3.000 triliun, benar nggak? Ya. Itulah yang diributin, dikorupsi segala macam tuh ya itu. Yang 3.000 itu UKM. Yang 10.000 oligar. 9 naga, 10 gajah, 20 macan nih di sini nih. Yang binatang-binatang itu tuh. Ya kan? Nah, mau hitung apa? Sawit. Sawit tuh 1.000 triliun. Batu bara 2.000 triliun. Hitungnya gampang. Gitu. Rokok dong paling gede. Rokok, makanya hitung aja itu. Jadi apa bedanya Indonesia sama Amerika? Sama. Indonesia ini hutangnya berapa sekarang? 8.000 triliun. Betul. Sementara APBN-nya 3.000. Harusnya Indonesia bangkrut. Ngerti kalau cara dagang? Tahu. Kalau cara dagang ini, tapi swastanya kuat. Gitu kan? Amerika juga sama. Jadi kalau kita menghitung seperti itu, parah Amerika. Nah, ini kelebihannya Amerika. Kelebihannya Amerika, hutangnya dalam mata uang dia. Hutangnya mata uangnya dolar. Kalau kita hutangnya dolar. Makanya kita ada makanya yang buruan dong masuk ke break ya kan? Nah, supaya tidak bergantung pada dolar. Nah, jadi kita balik lagi ke Amerika sekarang. Jadi memang pegawai negerinya, kan Amerika tuh state. Dia kan konfederasi kan, negara bagian. Sistem negara bagian tuh punya sistem teks berbeda-beda. Di sini boleh gambling, di sini nggak boleh. Di sini teksnya sekian. Di sini kalau invest di sini teksnya murah, di sini mahal. Dia punya sekarang teks sendiri. Di Texas, Austin yang lumrah ya. Yang paling murah semua. Ya, sehingga pindah semua. Ke Tesla pindah, SpaceX pindah ya. Itu yang kita harapkan Indonesia juga begitu. Saya ini kalau teksnya 0 di IKN, gue pindah ke IKN. Bener nggak? Nggak tahu. Enggak ya? Gue sih enggak. Gue di sini aja. Kalau teksnya. Nah, jadi di Amerika tuh cuman dua hal. Nanti kita siaran susah. Iya susah. Jadi lanjut. Dua hal yang negara bagian itu nggak boleh. Satu, punya mata uang sendiri. Dua, nggak boleh punya militer. Itu federal. Itu federal. Itu semua mereka. Nah, karena itu polisi mereka, misalnya di SF, San Francisco Police Department. Begitu dia keluar kota, dia sipil. Iya, sipil. dia nggak boleh nguber lebih dari nggak boleh nguber, ya udah dia begitu keluar perbatasan senjata taruh di manusia biasa. Di LA ya LAPD, New York ya New York PD. Nah, jadi dia nggak pernah ngelebihin teritori. Kalau kita polisi seluruh Indonesia jadi polisi kita. Kapolrinya tuh nggak ada dong. Nggak ada Kapolri. Gitu. Kapolres gitu. Pangdam nggak ada. Kepala polisi Amerika Serikat dan Kapolres. Pangdam dia juga nggak ada. Nggak ada. Nah, balik lagi kita ke ekonomi Amerika. Nah, Amerika saat ini yang paling parah adalah anggaran negaranya tadi. Yang paling parah adalah kan harusnya anggaran itu ada untuk jaring pengaman sosial, benar? Ini yang kurang ajarnya Biden. Kita pernah bilang bahwa Demokrat itu biangnya perang. Partai Demokrat itu bukan Demokrat Indonesia ya. Partai Demokrat. Kalau Demokrat Indonesia biangnya curhat. Jadi ikut gue. Partai Demokrat itu biangnya perang. Lo sebutin perang dunia pertama, perang itu dunia Demokrat. kedua, perang Lyndon B. Johnson-nya menyerang Vietnam. Itu semua Demokrat gitu. Rubuhnya Soekarno Demokrat, rubuhnya Soeharto Demokrat. Bener nggak? Dia memang doyan perang gitu. Nah, sekarang ini Biden ingat di zamannya Trump tidak ada satu perang pun. Ya. Bener nggak? Dia perangnya perang dagang aja dengan China. Enggak. Si Biden ini mereka sampai kapan ya? Ini 2024 bareng nih. Mudah-mudahan kita nyoblosnya bareng. Nggak apa? Oh iya 2024. Berarti kalau dia mau bikin net functioning di Indonesia untuk ngacak-ngacak bisa dong. Sekarang ini momennya. Dan sedang. Tapi mereka repot juga sekarang. Lagi repot juga. Gue mau masuk ke sana. Ini penting sekali karena
gua ngomong apa